Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di YouTube channel Infobol bersama saya Dwi Atifari ini dalam segmen podcast Infobol. Baiklah, seperti yang teman-teman lihat, saat ini kita sedang berada di arena CFD atau Car Free Day Ball yang diselenggarakan oleh Pemda Bol, dalam hal ini di Sporapar Kabupaten Bol, dengan mengusung tema Bol Sport Tourism 2025. Nah, baiklah, pagi hari ini merupakan momen yang spesial menurut saya. Kenapa spesial? Karena ini salah satu kesempatan yang luar biasa untuk saya membersamai beliau. Langsung saja kita sapa, setelah hadir bersama kita semua di sini ada Bapak Wakil Bupati Buol, yang kami hormati Bapak Dr. Muhammad Nasir, DC Dai Maroto, SHMH. Selamat pagi Bapak, Assalamualaikum. Pagi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ini Pak pagi ini Pak? Alhamdulillah baik, sehat walafiat. Alhamdulillah. Ini dari tiba di Car Free Day Pak sudah sempat jogging? Agak capek, jadi hari ini jalan-jalan biasa. Jalan-jalan. Komunikasi dengan warga, alhamdulillah, semakin antusias masyarakat kita. Oke, baik Pak. Ini mumpung kita ada di arena CFD nih Pak. Ya. Mungkin boleh saya minta sedikit pandangan atau pendapat pribadi Bapak tentang CFD ini yang sudah digelar masuk bulan kedua Pak ya. Atau lebih tepatnya kalau tidak salah ini minggu ke-7. Jadi sedikit boleh pendapatnya Bapak, silakan. Alhamdulillah, dengan adanya CFD ini masyarakat semakin terkonsentrasi pada tempat-tempat tertentu untuk jogging, bergembira-ria, sekaligus membangun hubungan silaturahim. Jadi terpusat Pak ya? Ya, terpusat di sini. Kemudian ada juga UMKM ini yang saya kira insya Allah ke depan akan lebih bertambah. Ya. Nah, CFD ini adalah sesuatu yang bagi saya luar biasa dan menambah semarak ibu kota yang ada di Kabupaten Buol. Oke, luar biasa. Ya. Nah, baik Pak, mungkin sebelum kita lebih lanjut lagi, ini biasa kan kalau pagi itu cari kopi Pak ya? Ini sudah disediakan, boleh sambil dinikmati Pak. Masya Allah. Ada kopi dari salah satu UMKM lokal juga Pak. Oh iya. Dari brand Bol juga, ini kepunyaan warga Bol, asli putra daerah dari Bol juga. Sambil ya buat teman-teman yang mau ke CFD itu ya, mau cari kopi pagi-pagi, bisa langsung merapat ke standnya ada dari Dialog Street Coffee. Ini bisa dia juga hadir di CFD setiap minggunya ya. Oke, baik Pak. Alhamdulillah. Ya, bagaimana Pak rasanya Pak? Mantap. Mantap. Mantap ya, ini dari Dialog Coffee, salah satu sponsor kita juga Pak. Oh iya. Pagi hari ini. Oke, baik. Ini produk lokal ya? Iya, UMKM lokal juga. Oke. Kalau bicara bersama sosok Bapak Muhammad Nasir Dai Maroto Pak, ini tidak tahu kalau Bapak masih ingat, sebenarnya saya pernah menghubungi Bapak sekitar tahun lalu di 2024. Itu juga pernah mengundang untuk jadi bintang tamu di podcast juga Pak. Betul. Cuma kemarin kayaknya terhalang karena jadwal Bapak ya yang masih bolak-balik Jakarta Pak ya. Iya, oke Pak. Jadi sekarang ternyata siapa yang tahu kedepannya saya bisa mengundang Bapak sebagai bintang tamu podcast, nanti jadi wakil bupati Pak. Masya Allah. Ternyata nanti harus jadi wakil bupati dulu Pak. Betul. Oh iya. Kita berkesempatan. Jadi inilah proses takdir. Iya. Saya memang pernah dihubungi oleh beberapa adik-adik. Jadi memang ada waktu itu kan lagi booming podcast. Iya. Nah, cuma beberapa yang sempat terlayani. Perihal jadwal ya? Ya, jadwal, kemudian berangkat, baliknya tidak menentu. Iya, jadi terhalang apalagi jadwal. Saya Jogja, Jakarta, Jakarta, jadi Buol. Bolak-balik. Biasanya Buolnya ya beberapa bulan kemudian. Jadi saya mohon maaf waktu itu belum terlayani. Dan sekarang terlayani. Kalau dulu masih dosen, masih advokat, sekarang jadi wakil bupati. Masya Allah. Atas doa adik-adik dan saudara-saudara sekalian. Iya, luar biasa. Nah, sekarang ini Pak jadi wakil bupati, ini memenangkan pilkada. Pertanyaan Pak, bagaimana rasanya menang pilkada Pak? Proses pilkada kan cukup panjang. Iya, benar. Sebelum kampanye, setelah kampanye, kemudian proses pemilihan. Ya, namanya usaha menang pilkada itu perasaannya kita syukuri, alhamdulillah. Tapi kemudian memang kita sadari
bukan hanya sekedar menang pilkada, tapi bagaimana amanah ya Pak. Amanah dan berbagai macam harapan-harapan masyarakat itu harus tertunaikan. Iya betul, komitmen sebagai komitmen. Janji-janjinya ya Pak. Kalau dulu aktivitas kita yang set up sendiri, betul. Mau ke Jakarta, kemana, apa semua, sekarang tidak bisa lagi. Ada kewajiban. Ada kewajiban dasar yang harus dilakukan. Sebagai bentuk amanah ya. Sebagai bentuk amanah, dan amanah ini memang harus dilakukan. Iya. Karena bukan hanya kepuasan sendiri, tapi ini juga merupakan satu harapan banyak orang, ditagih oleh orang, utamanya juga ditagih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang namanya amanah, yang insya Allah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi Bapak bahas aktivitas sebelum jadi bupati itu sebagai dosen Pak ya. Oke, nah itu kan biasanya bolak-balik Jogja, Jakarta, Buol itu kan pasti sudah merupakan zona nyaman juga Pak. Nah ibaratnya sudah punya gaji, punya jabatan, bisa bolak-balik seperti itu. Apa alasannya Bapak mau mencalon, mau keluar dari zona nyaman itu? Apa alasannya, motivasinya untuk menjadi pencalonan itu Pak? Ya, jadi motivasi utama kita atau saya mencalonkan diri, memang sebenarnya kalau dilihat dengan apa yang kami lakukan, itulah yang saya katakan tadi. Dulu kalau jadi dosen, jadi advokat, kita mau kemana saja. Saya waktu di Jakarta, Jogja, itu keliling Indonesia. Ke Medan, ke Lampung, ke Bandung, kemana saja. Kapan saja mau, bisa pergi. Suka-suka. Suka-suka. Itu zona nyaman. Iya, zona nyaman. Penghasilan dari mana saja. Betul-betul. Nah, kalau sekarang ini, kita berada pada zona yang diatur oleh sistem. Betul. Zona yang bagaimana, silakan. Zona yang pekerjaan itu sudah terstruktur. Pekerjaan itu sudah betul-betul memang diatur, baik jadwal maupun bagaimana hasilnya. Sehingga apa yang dilakukan sekarang ini harus banyak menyesuaikan. Saya sekarang ini banyak stay di Kabupaten Buol. Lebih banyak di Buol. Jadi mengkoordinasikan berbagai macam hal menyangkut pembangunan di Kabupaten Buol. Pak Bupati melobi berbagai macam program-program yang bisa didapatkan untuk Kabupaten Buol. Jadi kalau saya tangkap ini motivasinya lebih ke pengabdian Pak. Lebih ke pengabdian. Asli dari Buol juga kan Pak. Jadi pengabdian seorang putra daerah ya. Betul. Kenapa? Karena kami melihat kebetulan saya sama-sama profesional. Pak Bupati, Pak Haryudi profesional, kami pulang ke daerah untuk mengorbankan segala itu. Betul-betul berdua sudah nyaman dari ibu dan kota. Dan kita mau tunjukkan apa betul kita profesional, kita tunjukkan dengan kerja. Jadi zona nyaman dan kenyamanan yang ada itu kita tinggalkan demi Kabupaten Buol. Betul sekali. Kenapa? Karena kabupaten kita ini masih perlu untuk pembangunan, masih perlu untuk kita sejahterakan. Nah ini yang perlu menjadi motivasi kami. Baik Pak, ini kemarin Bapak memutuskan untuk ikut pencalonan di keluarga inti Pak. Ada yang menentangkah sebelumnya atau semua langsung setuju saja ketika Bapak memutuskan? Oh ini pro kontra. Oh pro kontra. Kalau anak-anak saya ini maunya saya tetap berada di Jogja, di Jakarta. Oh jadi dosen saja? Ya, karena kapan saja mereka mau ketemu saya datang apa semua. Tapi setelah diberikan pengertian, keluarga-keluarga lain juga ada mau apa, bagaimana, nanti di dunia politik itu kejam, semua. Tapi setelah kita berikan pengertian, Kabupaten Buol ini perlu kita sentuh. Kabupaten Buol ini banyak anak-anak muda yang bagus, yang perlu kita mantapkan. Jadi setelah diberikan pengertian seperti itu, alhamdulillah, mengerti dan kita lakukan. Dan didoakan oleh semua orang, alhamdulillah. Alhamdulillah semua setuju. Semua setuju. Semua mendukung. Iya. Makanya anak-anak sekarang yang di Jogja, harus sabar. Harus sabar. Karena sudah beberapa bulan tidak bisa ketemu. Kecuali mereka pulang ya. Harus pulang. Harus pulang. Sementara tidak boleh mereka kapan saja mau pulang karena mereka studi. Jadi ini yang harus diterima. Keadaannya pengabdian itu mesti
Ada yang dikorbankan. Dan kan ada yang dikorbankan. Betul sekali. Dan korban tidak berarti kemudian itu menjadi sesuatu yang negatif, tapi ini memang harus menerima keadaan itu. Iya, oke, baik. Ya. Nah, menjadi seorang pejabat seperti sekarang, terlebih menjadi 02 ini Pak, ya. Apakah ini bagian dari mimpi Bapak sejak lama atau hanya terbesit belum lama ini ya? Atau bagaimana Pak? Saya sebenarnya setelah off dari DPR memang sudah full. Saya kembali ke Jawa. Mengajar ya? Saya mengajar. Karena menjadi tenaga edukatif itu enak sekali, latar belakang orang tua pendidik, kemudian jadi advokat, mengadvokasi banyak orang-orang yang susah. Iya. Jadi untuk ke Buol itu atau untuk menjadi kembali untuk jadi pejabat itu rasanya apa ya? Sesak nafas juga karena diatur semua. Iya. Belum anak-anak itu menjaga, dia bilang, aduh jangan Abi nanti dibully orang, semua sadis. Nah, anak-anak ini kan sebenarnya tidak siap yang begitu-begitu. Oh iya. Ya, yang begini-begini saja, tapi yang biasa-biasa saja. Yang biasa-biasa saja. Maunya mereka ya. Iya, karena sudah pernah jadi politisi. Nah, tapi karena dorongan kuat melihat situasi daerah kita, saya kadang sedih melihat banyak hal di Kabupaten Buol yang harus dilakukan. Ya, tapi memang harus mengorbankan yang lain dalam pengertian, bukan pengertian negatif. Sehingga ini yang harus dilakukan. Jadi kemudian itu menjadi kenyataan, ya itu berat. Proses takdir sudah sampai di situ. Sekiranya sudah tergambarkan ya perbedaan yang nyata dari Bapak sebelum jadi pejabat pemerintah dan setelahnya. Oke, baik Pak, ini kita sudah pernah up ke publik juga untuk flyernya. Tema yang akan kita bahas hari ini itu Pak, itu seputar tentang gaya kepemimpinan, tentunya dari Bapak sebagai wakil, kemudian dengan prioritas program 100 hari kerja pertama dari terpilihnya Bupati dan Wakil Bupati kita tentunya. Yang pertama Pak, ini melihat pembagian tugas antara Bupati dan Wakil Bupati itu sangat tampak, kalau saya bilang sangat tampak dan kompak. Saya lihat pembagian tugasnya itu ya. Yang mau jadi pertanyaan itu adalah apakah ada gaya kepemimpinan yang sudah disepakati sebelumnya oleh Bupati dan Pak Wakil atau seperti apa? Mungkin Bapak bisa mendeskripsikan gaya kepemimpinan Bapak sendiri? Ya, jadi memang kesepakatan awal kita, utamanya saya Pak Bupati Pak Bowo dengan saya, yang pertama kita sepakat bahwa saya standby di Kabupaten Buol. Jadi roda pemerintahan secara formal banyak hal saya di sini. Kemudian Pak Bowo dengan segala kapasitasnya, beliau banyak keluar daerah ke Jakarta melobi. Dan kalau ada hal-hal yang perlu kita komunikasikan, kita komunikasikan. Saya dengan Pak Bowo hampir setiap saat, bukan hanya setiap hari, setiap jam berkomunikasi. Dan memang Pak Bupati kita ini gaya kepemimpinannya itu komunikasi yang tidak pernah terputus. Semua hal diupdate. Nah, teman-teman kita ini harus menyesuaikan cara seperti ini. Kita di Kabupaten Buol dengan gaya Pak Bupati itu yang hampir setiap saat ada perkembangan, beliau update. Dan harus direspon oleh teman-teman dinas. Nah, cara-cara seperti ini memang harus dilakukan. Ini sudah disepakati berarti ini sudah sepakat sebagai bentuk komitmen membangun pemerintahan ya, komitmen. Jadi saya banyak hal menghandle berbagai macam persoalan-persoalan pemerintahan daerah apa saja yang ada, itu kita sudah sepakati. Apalagi kita melihat situasi di Kabupaten Buol ini, harus gayanya kita berlari untuk mengejar ketertinggalan. Gayanya harus kita cepat, gercep. Oke Pak. Ini mumpung Bapak sebut kata gercep ini Pak. Memang untuk Bupati dan Wakil Bupati kita yang baru saat ini itu terkenal dengan kata gercep, pasangan gercep begitu Pak. Di kita pantau ini di media sosial terutama Pak, Bapak ini terkenal dengan gercep itu karena di mana ada persoalan di masyarakat, apalagi yang sedang jadi sorotan, disitulah entah Bupati atau wakilnya langsung menyambangi Pak. Nah, hanya saja ternyata gercep ini selalu ada pro kontra Pak ya, setiap hal itu
Ada yang menganggap ini sangat bentuknya positif gercep, karena memang kita seperti yang mau bilang tidak harus cepat ya menanggapi segala sesuatu. Dan negatifnya adalah ada orang beranggapan, Pak, ini mungkin saya minta tanggapannya Bapak, ada yang beranggapan bahwa karena ini efek masih baru dilantik, tidak tahu apakah ini akan konsisten gercep hingga akhir kepemimpinan. Bagaimana Bapak menanggapi hal tersebut? Begini, dinamika masyarakat itu kan luar biasa. Kemudian kita ingin menggeser paradigma lama ke paradigma baru. Paradigma lama, media sosial itu tertinggal. Paradigma lama, masalah itu ya biasa saja. Tapi bagi kami, paradigma baru, media sosial itu harus ada. Harus terlibat. Mengevaluasi 1x24 jam. Ini yang susah diterima orang. Kemudian setiap ada masalah kita harus gercep. Siapa yang duluan lapangan, silahkan. Apakah beliau, apakah saya, atau dinas terkait. Nah ini. Dan ini yang kadang susah diikuti oleh OPD kita juga. OPD kita juga. Waduh ini. Tapi makanya kemarin untuk tingkat sekretariat daerah kita ada family gathering. Itu untuk memacu itu. Saya melihat, aduh, banyak yang gagap. Kita melihat itu. Itu di tingkat sekretariat di atas kurang lebih 200 orang. Satu hari, satu malam kita lakukan family gathering. Dan mereka akui bagaimana silaturahim itu penting, bagaimana kolaborasi itu penting. Dan kita berharap ke depan semua ini masuk pada sistem ini. Secara perlahan meninggalkan paradigma lama. Sehingga setiap ada persoalan tidak bisa tunggu dilapor. Harus kita turun. Tidak boleh. Berarti ini salah satu cara juga dari Bapak Bupati bersama Wakil untuk bagaimana komunikasi bukan hanya antara Bupati dan Wakilnya, tapi ditularkan semua ke jajaran OPD-OPD yang ada di Kabupaten Buol, sampai pada tingkat bawah. Nah, ini juga berkaitan mungkin Pak, kemarin sempat saya lihat di beberapa dokumentasi dari tim Bapak juga, itu Bapak melakukan inspeksi mendadak atau sidak gitu Pak di beberapa kantor. Itu motivasinya apa? Apakah memang Bapak mendengar kalau di situ ada pelayanannya kurang atau seperti apa Pak? Kita ini kan, saya katakan tadi, menggeser paradigma. Kemudian di sisi lain banyak dinas OPD yang masih paradigma lama. Kemudian banyak problem yang padahal bisa diselesaikan di tempat itu. Kita datang untuk melakukan. Kita datang mensidak. Ada praktek-praktek yang bagi saya itu sudah tidak boleh lagi dilakukan. Ditolerir sudah tidak boleh lagi ditolerir. Ada macam-macam masalah di tempat itu, walaupun belum semua dinas saya datangi. Berarti ada kemungkinan kantor lain bisa sangat karena saya sudah punya data-data ya. Jadi siap-siap barangkali ya setiap OPD Iya. Kenapa? Karena ini tidak boleh ini dibiarkan hal-hal yang seperti itu. Tidak boleh umpamanya begini, ada secari kertas orang datang padahal tugasnya memang mengetik, tugasnya memang membuat itu, kemudian orang datang ke situ secari kertas itu dinilai dengan sekian besar. Kasihan kan? Tidak semua orang punya pelayanannya. Tidak semua pelayanan itu kan sudah ada. Jadi tidak boleh lagi ada model-model. Pak, ini kan kesannya tegas Pak ya. Apakah Bapak bersama Pak Bupati, maksudnya biasa kalau pemimpin terlalu tegas itu pasti ada pro kontra juga nih ya. Biasanya kan ada yang mendukungnya setengah-setengah atau memang betul-betul kurang mendukung. Bapak tidak khawatir akan hal itu atau bagaimana Pak? Saya bilang kalaupun tinggal saya sendiri, saya akan lakukan. Masya Allah. Kenapa? Menggeser paradigma ini tidak gampang. Betul, butuh waktu juga. Butuh waktu, butuh kesadaran. Dan negeri kita itu cukup lama dengan paradigma-paradigma yang bagi saya itu harus digeser. Tapi yang perlu diingat, kami di Kabupaten Buol itu tidak mau menciptakan yang namanya Superman, jago sendiri, hebat sendiri, tidak boleh. Harus super team. Nah, satu-satu ini teman-teman bisa bukan banyak bergeser keluar, tapi menyatu. Jadi kolaborasi lah. Kolaborasi. Baik. Nah, walaupun memang kolaborasi ini harus mulai diri sendiri untuk melakukan perubahan. Bahwa kemudian proses itu melahirkan
pencitraan, apakah baik buruk, itu nanti kita evaluasi. Iya betul. Gitu. Nah, ini kalau kita bergeser ke topik selanjutnya itu tentang program 100 hari kerja. Ya. Karena ini kan baru sebulan lebih Pak ya. Jadi mungkin hanya garis-garis besarnya saja karena ini masih proses ya. Masih proses. Kira-kira apa sih Pak yang jadi betul-betul jadi prioritas dari Bapak Wakil dan Bupatinya juga untuk program kerja 100 hari ini? Ya. Jadi program kerja 100 hari yang jadi prioritas. Yang sangat prioritas itu yang pertama awalnya itu Kabupaten Buol masuk pesawat. Oke. Dan alhamdulillah masuk, dan itu komitmen berdua. Kalau tidak salah itu sebelum jadi. Itu sudah kita sudah gaungkan. Iya. Tapi kemudian setelah ini dengar, direspon oleh pemilik, alhamdulillah. Oke. Masih dalam proses pertama sudah masuk. Itu. Jadi bahkan ini kemudian mungkin 1 bulan ke depan mungkin ya, pesawat ini sudah akan masuk dalam seminggu 2 kali. Walaupun masih merugi karena jumlah penumpangnya masih itu. Tapi kita mencoba melihat ini, dan menurut Pak Bupati ini insya Allah akan bisa dalam 1 minggu itu 2 kali. Nah itu Pak, saya potong sedikit Pak. Itu kan kemarin memang betul kita butuh pesawat, tapi yang menjadi perbedaan dengan yang dulu kan masalah subsidi Pak. Karena sekarang tentunya 1 juta ya untuk jarak Palu ke Buol. Apakah nanti kedepannya ada kemungkinan bisa tersubsidi lagi tiketnya Pak? Jadi kalau Wings itu sudah tidak masuk kategori pesawat yang disubsidi. Oke. Itu tinggal bagaimana kita bermain dari segi bisnis yang lain. Nah untuk subsidi itu yang masuk itu yang sudah ada jalan sekarang itu pesawat Buol Gorontalo. Itu yang tersubsidi dengan pesawat jenis tertentu. Kalau Wings karena dia sudah turbo, itu tidak bisa lagi disubsidi. Tidak bisa. Sehingga memang mainnya di yang rute lainnya selain Wings ya. Jadi itu. Selain itu lagi Pak, bandara, apalagi yang jadi prioritas di program ini? Program 100 hari kemudian adalah bagaimana kita mendukung program pusat. Itu sekarang yang sedang digenjot itu adalah pembangunan BLK, Balai Latihan Kerja. Sebelumnya kita di kabupaten sudah ada, tapi karena pengelolaannya kurang profesional atau mungkin sentuhan pemimpinnya yang belum tersampai ke situ, ini kita bangun kembali. Dan saya sudah datang ke lokasinya, alhamdulillah BLK ini dalam waktu dekat ini sudah kita akan launching. Kalau tidak salah dengan ini juga Pak, sekolah rakyat yang itu sekolah rakyat. Alhamdulillah kita sudah disetujui, sudah oke, lokasinya sudah ada. Insya Allah ini akan bisa, kita akan sekolah rakyat bisa. Jadi tipe dari sekolah rakyat ini berbeda dengan sekolah biasa. Sekolah rakyat ini dia bentuknya boarding school. Basis asrama ya? Basis asrama. Jadi anak-anak bisa dilatih dengan berbagai macam hal, tapi berbasis asrama dan semua disubsidi oleh pusat. Itu kemarin sempat tersiar kabar bahwa Pak Bupati berhasil melobi dana dari Kemensos berapa ya? Nominalnya sempat disebut 150 sampai 200 miliar. Itu valid Pak ya? Valid insya Allah. Alhamdulillah. Dan insya Allah kalau kita sudah launching, Menteri Sosial datang. Kemensos gitu, alhamdulillah. Jadi sejauh ini bandara, pembangunan BLK sama sekolah rakyat itu. Kalau infrastruktur Pak, masuk juga tidak dalam prioritas? Infrastruktur itu dalam kota. Jangka panjang ya itu? Atau? Ya, dia jangka panjang, tapi dalam kota ini infrastruktur Buol terang ini kita akan lakukan. Jadi sudut-sudut kota yang masih gelap itu tetap kita akan memasang lampu-lampu, karena ada beberapa dalam kota ini sudut yang masih dan kita sudah kerjasama dengan PLN, dan alhamdulillah timnya sudah datang. Dan kurang lebih 500 titik yang akan diterangi yang diterangi. Itu berarti dalam kota itu sekitaran penerangan Pak ya, tapi itu kan kalau misalnya Bapak dan drainase. Drainase. Kalau Bapak bilang tadi itu tentang sosial media, itu Bapak pantau tidak sih ada beberapa titik jalan yang sangat banyak dikeluhkan warga itu Pak? Kayak Panimbul itu yang maksudnya ini terpantau sudah sangat lama tidak tersentuh perbaikan. Sama jembatan itu kemarin sudah ditinjau juga Pak ya, jembatan yang Gua Monial itu. Itu masuk jangka panjang atau bagaimana? Itu dia masuk jangka panjang. Kenapa? Sebenarnya dia masuk jangka pendek, tapi kemudian itu terpending. Era efisiensi ya? Efisiensi itu
jadi jembatan itu sekaligus pengerukan sungai. Jadi Okay. sungai kita ini sudah membentuk aliran yang di luar aliran biasa, sehingga di tengah sungai itu sudah ada apa namanya sedimen-sedimen yang terbentuk di tengah sungai. Akhirnya kiri kanan penduduk itu terdampak ya. Dari Jadi intinya semuanya masuk dalam perhatian pemerintah di kepemimpinan Bapak ya. Oke Pak, baik. Kita terbatas nih waktunya Pak. Nah, untuk terakhir sebelum saya tutup mungkin ada harapan Bapak yang ingin Bapak sampaikan terkait mungkin dukungan dari baik OPD pemerintah maupun masyarakat tentang selama kepemimpinan Bapak ini. Silakan Pak. Yang pertama, di kepemimpinan kami ini, pertama kami ucapkan terima kasih atas respon positif, respon yang produktif dari semua pihak. Tentu ke depan banyak hal yang akan kita lakukan, banyak hal yang akan kita perbaiki. Kami mohon doa dan dukungan dari seluruh stakeholder di Kabupaten Buol, apakah itu dari pemerintah daerah, OPD, dari masyarakat, dari berbagai macam komponen, apalagi di media sosial. Tolong kami disampaikan, tolong kami diberikan kritik, diberikan masukan yang bagus, diberikan masukan agar proses perbaikan ke depan ini akan menjadi sesuatu yang masif, yang menjadi tanggung jawab semua, bukan hanya tanggung jawab bupati, wakil bupati, bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tapi tanggung jawab kita semua. Kenapa? Karena kalau kita bersatu, berkolaborasi, apapun yang akan kita lakukan itu pasti bisa. Oke, luar biasa. Jadi akan tercipta Buol hebat. Oke, baik Pak. Terima kasih banyak nih Pak atas waktunya. Amin. Oke, untuk menutup juga kita berterima kasih juga kepada para sponsor. Pertama ada Dialog Street Coffee yang sudah membersamai kita pagi hari ini, dan juga tidak lepas kepada Disporapar atau Dinas Pendidikan Olahraga dan Pariwisata, sehingga kita bisa diizinkan ini Pak di arena CFD untuk perekaman ini ya. Makanya ini salah satu sponsor utama juga. Semoga CFD akan selalu ada setiap minggunya. Oke, terima kasih teman-teman semuanya yang sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video-video menarik kita lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.